Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 31 praktikum fisika dasar yang beranggotakan 1 Adi Norman dengan NIM D 600210161, 2 Fazil Munama Rizka Putri dengan NIM D 60021011157, dan nomor 3 Novandi Zaki Syam dengan D 600210165 akan mempresentasikan materi tentang bidang miring. Bidang miring adalah termasuk ke dalam bentuk pesawat sederhana yang keberadaannya tanpa disadari sering digunakan oleh manusia untuk mempermudah kegiatan sehari-hari dalam melakukan usaha atau kerja. Penggunaan konsep bidang miring diaplikasikan yaitu pada proses bongkar muat barang saat proses naik turun barang. Konsep ini digunakan agar beban semakin ringan dan tidak memerlukan gaya yang besar. Oke, baik. Di sini merupakan gambar dari gaya apa saja yang bekerja pada bidang miring. Sebelumnya, bidang miring itu juga termasuk ke dalam bidang datar, yang dimana salah satu ujungnya lebih tinggi daripada ujung lainnya, dengan gaya yang lebih kecil. Kemudian bidang miring diposisikan miring karena untuk memperkecil gaya dalam memindahkan benda ke tempat yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah, yang memiliki kelemahan, di mana gaya ini pada bidang miring ini kelemahannya yaitu cara yang ditempuh lebih jauh atau permukaan alas miring pada bidang miring. Kemudian di sini terdapat F, yaitu F di mana gaya yang bekerja atau gaya yang diperlukan untuk memindahkan beban yang memiliki satuan Newton. Kemudian di sini ada weight, di mana ini termasuk gaya berat. Gaya berat sendiri adalah gaya yang dimiliki oleh benda di mana massa dikalikan gravitasi. Kemudian ada gaya yang tegak lurus dengan benda tersebut, yaitu gaya normal. Gaya normal itu sendiri gaya yang terdapat pada benda di mana gaya tersebut tegak lurus dengan permukaan bidang kotak benda dan alas. Jika dua buah benda bersentuhan, akan timbul gaya kontak antara dua benda tersebut. Benda yang berada di atas lantai atau permukaan bidang miring bersentuhan dengan lantai akan timbul gaya kontak antara benda dan lantai. Perlu diingat bahwa gaya normal selalu tegak lurus terhadap bidang sentuh arah benda tersebut. Kemudian terdapat gaya gesek. Gaya gesek di sini sendiri yaitu gaya lambat pada permukaan benda. Gaya gesek termasuk gaya kontak yang arahnya searah dengan bidang sentuh. Karena bersifat memperlambat, arah gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Kemudian gaya gesek tersebut ada dua, gaya gesek statis dan gaya gesek dinamis. Gaya gesek statis di mana ketika benda posisi diam kemudian bergerak perlahan-lahan itu dinamakan gaya gesek statis. Kemudian gaya gesek dinamis ketika benda dalam posisi semula dan sudah berjalan menuju titik puncak, itu dinamakan gaya gesek dinamis atau gaya gesek yang bergerak. Kemudian di sini ada sudut, yaitu sudut berat cos theta, satuannya ini cos theta, kemudian ada cos theta. Kemudian selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Ini adalah alat berdasarkan bersifat sederhana. 1. Yang A, bidang miring digunakan untuk memindahkan benda dari satu tempat ke tempat lainnya agar lebih mudah. Yang B, jungkat-jungkit. C, pengungkit. Dan D, tangga atau jalan naik. Prinsip kerja bidang miring. 1. Prinsip kerja bidang miring adalah mengangsur kerja sehingga gaya yang dibutuhkan lebih kecil, tetapi tidak mengurangi besar kerja yang dilakukan. 2. Bidang miring sederhana yang dibuat untuk memperoleh gaya yang lebih besar atau
melipat gandakan kemampuan kita, tetapi dapat didorong oleh satu orang dengan bantuan bidang miring. Kemudian di sini terdapat rumus pada bidang miring, yaitu Km sama dengan gaya dikalikan berat sama dengan ketinggian dikalikan jarak, dimana ini berbanding lurus. Ketika semakin besar gaya dan berat benda, maka ketinggian dan jarak pada benda semakin tinggi, dimana tercantumkan pada slide ini rumusnya, yaitu F sama dengan H kali W per S. Kemudian S sama dengan H kali W per F, W sama dengan F kali S per H. Kemudian mencari H sama dengan F kali S per W atau berat benda, dimana F sendiri itu yaitu gaya atau kuasa yang memiliki satuan Newton, kemudian W itu weight atau berat yang memiliki satuan Newton, H itu tinggi bidang miring yang memiliki satuan meter, kemudian S panjang bidang miring atau panjang lintasan bidang miring tersebut bersatuan meter. Kemudian dijelaskan oleh rekan saya. Hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton sangat berkaitan dengan proses gerak benda. Pada hukum ini menyatakan bahwa setiap benda akan tetap diam atau tetap bergerak lurus pada aturan jika tidak ada resultan gaya yang bekerja pada benda itu. Bunyi hukum 1 Newton tentang gerak adalah jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, benda akan diam atau bergerak dengan konstan secepatnya. Rumus dari hukum 1 Newton sama dengan sigma F sama dengan 0, keterangan sigma Fx sama dengan gerak dalam sumbu X, sigma Fg sama dengan resultan gaya dalam sumbu G. Hukum 2 Newton. Bila benda semula dalam keadaan diam akan bergerak dipercepat dengan kecepatan tertentu, sedangkan bila benda semula bergerak dengan kecepatan tetap akan berubah menjadi gerak dipercepat atau diperlambat. Hal ini dapat dinyatakan dalam hukum 2 Newton yang berbunyi resultan gaya yang bekerja pada benda yang bermassa konstan adalah setara dengan hasil massa benda dengan kecepatannya. Rumus dari hukum 2 Newton adalah sigma X sama dengan M kali A. Keterangan M sama dengan massa benda, A sama dengan kecepatan benda, sigma X sama dengan resultan gaya yang bekerja pada benda. Hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton mengungkapkan bahwa gaya-gaya aksi dan reaksi oleh dua benda pada masing-masing benda adalah sama besar dan berlawanan arah. Penekanan pada hukum ini adalah adanya dua benda dalam aksi gaya aksi diberikan oleh benda pertama, sedangkan gaya reaksi diberikan oleh benda kedua. Rumusnya sama dengan sigma F aksi kemudian min sigma F reaksi. Dulu apa kata itu kereta kita tidak menilai tetap tergantung pada situasi yang dialami oleh benda tersebut. Dimana rumusnya W sama dengan X kali G atau W sama dengan M kali G. Keterangan Fg yaitu gaya gravitasi, W yaitu berat benda, M yaitu massa benda, dan G kecepatan gravitasi. Mungkin gaya normal. Gaya normal merupakan gaya yang tegak lurus dengan permukaan bidang kontak benda dan alas. Jika dua buah benda bersentuhan akan timbulnya kontak antara dua benda tersebut, maka benda yang berada di atas lantai bersentuhan dengan lantai dan akan timbul gaya kontak antara benda dan lantai. Perlu diingat bahwa arah gaya normal selalu tegak lurus terhadap bidang sentuh antara dua benda, tidak harus ke arah atas. Kemudian gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya hambat pada permukaan benda. Gaya gesek juga termasuk gaya kontak yang arahnya setara dengan bidang sentuh. Gaya gesek dibagi menjadi dua, gaya gesek kinetis dan statis. Kinetis yaitu gaya gesekan yang bekerja ketika benda gerak,
dan statis, yaitu gaya gesek ketika benda tersebut dalam keadaan diam. Yang sebelumnya gaya-gaya itu telah saya jelaskan di awal. Manfaat bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. 1. Untuk membuat tangga yang bertingkat atau berkelok-kelok. Yang kedua, membuat jalan meliuk-liuk di pegunungan. Yang ketiga, untuk membantu menaikkan atau menurunkan benda yang berat dengan menggunakan papan yang dimiringkan. Dan yang terakhir, yang keempat, membuat perkakas dan alat dapur seperti pisau dan kapak. Itulah presentasi dari kami. Dapat diambil beberapa saran dan kesimpulan. Saran yang pertama yaitu ada video percobaan di YouTube agar diperbaiki kembali agar langkah-langkah percobaannya didapatkan secara lengkap. Kemudian kedua, data yang digunakan pada tabel percobaan sebaiknya menggunakan angka sederhana agar mengurangi risiko kesalahan perhitungan. Yang ketiga, praktikan diharapkan memahami dan mempelajari lebih dalam terkait konsep bidang miring ketika sebelum percobaan. Kemudian kesimpulannya yaitu bidang miring adalah pesawat sederhana yang memiliki bidang yang miring memiliki sudut untuk mempermudah aktivitas kegiatan manusia. Begitu bidang miring sangatlah penting dalam kehidupan kita. Kami harap teman-teman semua bisa mengimplementasikan prinsip kerja bidang miring pada kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih teman-teman telah menyimak presentasi dari kami dari awal hingga akhir. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Kami rasa cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami izin pamit undur diri. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.